Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 150 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan pertama sendok ukur, kedua gelas ukur, dan ketiga timbangan. Sebaiknya gunakan timbangan digital. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat nastar yang tahan banting, tidak mudah hancur, tapi tetap renyah, lumer di mulut. Dan penampilannya bisa glowing atau kinclong. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Siapkan bahan-bahannya. 500 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 300 gram margarin, pilih yang butter margarin. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 125 gram gula halus, ini kita saring ya sebelum kita gunakan. Lalu 2 butir kuning telur. Selai nanas, ini bisa kita buat sendiri atau bisa beli jadi, tapi dengan catatan yang kental ya, sehingga bisa dipulung seperti ini. Kita pulung kurang lebih 2 gram beratnya ya. Langkah pertama, campur margarin, gula halus, dan kuning telur. Kemudian kita mix dengan menggunakan mixer sampai berwarna kuning krem. Kurang lebih selama 2 menit. Ini sudah berwarna kuning krem ya. Jadi ngocoknya jangan terlalu lama, jangan sampai putih mengembang. Kemudian campur sedikit demi sedikit tepung terigunya sambil kita aduk. Mengaduknya jangan menggunakan tangan supaya hasilnya tidak keras ya. Gunakan sendok kayu, aduk sampai membentuk gumpalan seperti ini dan kalis ya, tidak lengket di tangan kita. Supaya nanti hasilnya bisa sama, maka bisa kita timbang ya. Ini saya timbang sebesar kelereng. Sedangkan untuk isinya kurang lebih 2 gram ya. Kemudian ambil 1 bagian adonan yang sudah kita timbang tadi. Kemudian ini kita buang gasnya dengan cara menekannya ya. Kurang lebih 3 atau 4 kali ya, seperti ini. Kemudian baru kita bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian ini kita pipihkan ya. Kita pipihkan, lalu kita isi dengan selainya. Kita tutup ya, seperti ini. Sampai tertutup, karena selainya ini kalis jadi nggak keluar kan. Kemudian ini kita gilik-gilik ya. Nah, saya lebih senang menggunakan ini ya, bagian ini daripada bagian tengah ini ya. Tapi terserah kita, senyaman kita, yang penting nanti hasilnya bisa bulat licin ya. Nah, ini hasilnya. Bulat licin. Lalu ini kita taruh di atas loyang yang sudah kita oles dengan margarin. Kita ulang ya. Ambil 1 bagian, kemudian ini kita buang gasnya atau dipadatkan ya dengan cara
menekannya kurang lebih 3 hingga 4 kali seperti ini. Kemudian baru kita gilik-gilik. Lalu ini kita pipihkan, isi, kita tutup seperti ini. Lalu kita gilik-gilik ya. Nah, seperti ini. Sampai licin ya. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya yang sudah kita cetak. Siap untuk kita panggang. Supaya hasilnya nanti bisa renyah, garing sampai ke dalam, maka gunakan api cenderung kecil. Untuk oven yang saya gunakan, saya menggunakan suhu 150 hingga 160 derajat Celcius. Ini kita panggang sampai matang ya. Kemudian untuk bahan pengoles, supaya nanti hasilnya itu bisa kinclong, bisa glowing, bahannya 2 butir kuning telur, 2 sendok makan minyak goreng. Gunakan sendok ukur supaya nanti bisa pas ya hasilnya. Lalu 2 sendok teh susu kental manis. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Cara membuatnya, kuning telur kita aduk dengan sendok ya, sampai rata. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit minyak gorengnya, sambil kita terus aduk sampai tercampur rata ya. Masukkan lagi. Lakukan sampai minyaknya ini habis ya, selesai. Nah, ini hasilnya kental ya. Kemudian setelah tercampur rata seperti ini, tambahkan susu kental manisnya ya. Ini kita aduk sampai rata. Nah, ini siap untuk kita gunakan sebagai pengoles. Sehingga nanti hasilnya bisa glowing, bisa kinclong ya. Setelah matang, lalu kita keluarkan dari oven, kita biarkan agak suam, lalu kita oles permukaannya dengan bahan pengoles 1 hingga 2 kali ya. Gunakan kuas yang bulunya lembut ya, yang halus seperti ini. Supaya hasil olesannya ini bisa rata, maka pastikan kuenya ini sudah dalam kondisi matang. Karena kalau belum matang, terus kemudian kita oles dengan bahan pengoles, kemudian kita oven sampai matang, maka hasilnya nanti permukaannya itu tidak licin, tapi meruntus-meruntus. Jadi supaya hasilnya ini bisa kinclong, bisa glowing, dan mulus, tidak meruntus-meruntus, maka pastikan kuenya dalam kondisi sudah matang. Sehingga nanti saat kita masukkan ke dalam oven kurang lebih 5 menit, hasilnya tetap licin, tetap bagus, tidak meruntus-meruntus. Teknik mengolesnya, pertama, oles semuanya ya. 1 loyang ini kita oles semuanya sampai selesai. Kemudian oles lagi. Kalau kita menghendaki mau dioles sampai 3 kali, ya selesaikan dulu semuanya, baru nanti diulangi lagi. Jadi tidak per biji ya, per kue ini kita oles 1 kali, kemudian oles lagi 2 kali, enggak seperti itu.
Kemudian setelah kita oles, kita masukkan ke dalam oven kurang lebih 5 menit saja. Jangan terlalu lama supaya tidak meruntus ya. Nah, ini hasilnya yang sudah jadi glowing dan kinclong. Nah, tadi saya bikin 3 jenis ya, 3 macam. Nah, yang pertama ini tidak saya oles ya, jadi matang tapi penampilannya kurang menarik ya. Kemudian ini saya oles sekali saja dan kelamaan di dalam oven setelah dioles ya. Jadi permukaannya ini agak meruntus. Sedangkan yang ini dioles 2 kali, kemudian dipanggang kurang lebih 5 menit, tidak terlalu lama di dalam oven, sehingga hasilnya bisa licin, bisa glowing. Kemudian kita akan lihat apakah ini memang tahan banting tapi tetap renyah ya. Kita jatuhkan ya. Ternyata nggak apa-apa ya. Kemudian kita lempar lagi, nggak masalah. Tidak masalah juga. Ini tadi bekas yang saya lempar ya. Kita lempar lagi, nggak masalah. Kemudian kita akan lihat dalamnya. Renyah sekali. Lihat ini ya. Jadi ini resep memang nastar tahan banting tapi tetap renyah, lumer di mulut. Sudah lihat sendiri ya. Walaupun ini tidak mudah hancur, tapi tetap renyah, garing sampai ke dalam. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat nastar yang tidak mudah hancur, tapi tetap renyah, lumer di mulut. Terima kasih telah menonton video ini.